Perkenalkan, nama saya Tia Isyanan dengan NIM B2A020041. Dan saya Quincy Pranandira Rirvandri dengan NIM B2A020042. Di sini kami akan menjelaskan dengan aplikasi RStudio untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komputasi statistika dengan dosen pengampu Ibu Tiani. Happy watching. Oke, baik, di sini udah diketahui ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Lalu kita disuruh menghitung yang pertama A kali B transpose, yang kedua A kali A transpose, yang ketiga C inverse menggunakan RStudio. Oke, langsung saja kita masuk ke RStudio. Nah, di sini saya sudah ada sintaknya. Lalu langsung saja kita masukkan untuk matriks A. Kita tulis A, lalu enter. Akan muncul output seperti ini. Lalu B, enter. Dan yang terakhir C. Nah, untuk menjawab soalnya, kita tulis 1, lalu enter, lalu muncul output seperti ini. Lalu sama untuk soal kedua dan ketiga. Nah, di sini sudah ada output seperti ini. Nah, di sini sudah diketahui untuk jawaban nomor 1, 2, 3. Nah, untuk jawaban dari A dikali B transpose yaitu ini. Lalu untuk jawaban dari soal nomor 2 yaitu A dikali A transpose dari output ini. Dan yang terakhir untuk jawaban soal nomor 3 untuk C inverse. Nah, diketahui jawabannya ini. Cukup sekian dari soal nomor 1. Akan dilanjutkan untuk soal nomor 2. Oke, di sini ada soal, yaitu dalam suatu penelitian yang dilakukan terhadap 10 rumah tangga yang dipilih secara acak, diperoleh data pengeluaran untuk pembelian barang-barang tahan lama per minggu sebagai Y, pendapatan per minggu sebagai X1, dan jumlah anggota rumah tangga sebagai X2. Datanya sebagai berikut. Nah, di sini kita akan menganalisis regresi berganda menggunakan aplikasi RStudio. Selanjutnya, kita siapkan data dalam bentuk Excel dan kita buka aplikasi R-nya. Kita importkan datasetnya ke dalam sini dengan klik import dataset, lalu from Excel, dicari Excel yang berkaitan, lalu klik import. Di sini saya sudah mengimport datanya. Ini hasil import datanya seperti ini. Langsung saja di sini sudah ada sintaknya juga. Kita akan menghitung untuk kita memasukkan datanya dahulu. Hasil load datanya seperti itu, lalu kita akan menghitung model persamaan regresinya. Didapatkan data seperti ini, lalu kita akan menghitung uji asumsi regresi normalitasnya.
Di sebelah sini kita mendapatkan datanya, langsung kita menguji asumsi multikolinearitas regresi linear berganda. Oh ya, sebelumnya kita menginstal package-nya, tool, install package, menginstal package-nya ada car data, dan juga lmtest. Saya di sini sudah menginstal package-nya, jadi langsung saja. Selanjutnya kita akan menguji asumsi autokorelasi regresi linear berganda. Didapatkan data tersebut, dan terakhir kita akan menguji asumsi heterokedastisitas regresi linear berganda. Hasilnya kita mendapatkan seperti ini. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari uji yang telah kita lakukan. Ini terdapat datanya dan sintaknya. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari persamaan mode regresinya. Terdapat output seperti ini. Berdasarkan output tersebut diperoleh mode regresi berganda Y sama dengan 3,9187 ditambah 2,4912 X1 dikurangi 0,4664 X2 dengan standar error sebesar 2,521. Untuk selanjutnya yaitu uji asumsi normalitas, diperoleh output sebagai berikut. Dapat dilihat dari grafik normal, Kiki menginformasikan titik-titik data berada di sekitar garis lurus yang ini, maka dapat dikatakan berdistribusi normal, sehingga dapat dikatakan mode regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk selanjutnya yaitu uji asumsi multikolinearitas. Dengan sintaks seperti ini mendapatkan output seperti ini dengan hipotesis H0 yaitu variabel X1 dan X2 tidak terdapat multikolinearitas, dan H1 yaitu variabel X1 dan X2 terdapat multikolinearitas dengan taraf FIF sebesar 10. Dengan kriteria uji FIF value kurang dari 10 maka H0 diterima, dan FIF value lebih dari 10 maka H0 ditolak. Berdasarkan nilai VIF dari output R, terdapat nilai VIF sebesar 3,57597 kurang dari 10, maka hal ini berarti H0 dapat diterima atau data tidak terjadi multikolinearitas. Untuk selanjutnya yaitu uji asumsi autokorelasi. Dengan sintaks seperti ini mendapatkan output seperti ini. Hipotesisnya yaitu H0 data tidak terdapat autokorelasi, dan H1 data terdapat autokorelasi dengan taraf DW-nya sebesar 1,516. Kriteria uji positifnya DW kurang DL maka terdapat autokorelasi positif, DW lebih dari DU maka tidak terdapat autokorelasi positif, dan DW kurangi DU maka pengujian tidak meyakinkan. Untuk selanjutnya kriteria uji negatif yaitu 4 min DW kurang dari DL maka terdapat autokorelasi negatif, 4 min DW lebih dari DU maka tidak terdapat autokorelasi negatif, dan DW kurang dari 4 min DW kurang dari DU pengujian tidak meyakinkan. Didapat dari datanya yaitu 4 min DW 2,484 lebih dari DU 1,31971 atau DW sama dengan 1,516 lebih dari DL sama dengan 0,57913. Berarti hal tersebut menunjukkan tidak terdapat masalah autokorelasi negatif, namun tidak terdapat autokorelasi positif.
Yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas dengan output seperti ini. Hipotesisnya H0 data tidak terjadi hetero, H1 data terjadi hetero dengan tingkat signifikansi 5%. Dengan kriteria uji, jika p-value kurang dari alfa maka H0 ditolak, dan jika p-value lebih dari alfa maka H0 diterima. Diperoleh BP sama dengan 0,37265 dengan p-value sama dengan 0,83, maka lebih besar dari alfa yaitu 0,05, maka dapat dikatakan bahwa H0 diterima atau bisa dikatakan data terjadi hetero atau data homogen. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.